Suaminya, Amira yang kalah telak dengan penjelasan halus Pero dan malu karena banyak sindiran halus tapi tajam dari Pero membuat wanita itu kesal. Dasar orang-orang purba, dengus Amira kesal lalu beranjak pergi meninggalkan Pero, Hana dan Reza. Begitu juga dengan orang-orang yang tadinya mengerubungi mereka tadi segera bubar. Hana melepaskan pelukannya, membuat Reza terkejut karena saat ini istrinya malah berbicara dan tersenyum manis pada pria asing. "Mas Pero, apa kabar?" tanya Hana dengan senyum mereka di wajahnya. "Alhamdulillah, baik Hana. Kamu apa kabar?" tanya Pero balik tak kalah ramah dengan Hana. "Alhamdulillah, aku juga baik, Mas. Ibu di kampung apa kabar?" "Ibu udah dipanggil Allah, Han." Pero berucap lembut membuat senyuman Hana memudar. Wanita cantik itu menutup mulutnya tak percaya. "Innalillahi, kapan Mas? Kenapa gak kabarin aku?" 2 tahun yang lalu. Maaf, waktu itu aku sedang terpuruk, jadi gak sempat mikir buat kabarin kamu, balas Pero tak enak hati. Ditinggalkan oleh orang tua tunggal adalah hal yang paling menyakitkan bagi setiap anak. Begitu juga dengan Pero yang ditinggalkan oleh sang ayah untuk selama-lamanya di usia 5 tahun, lalu disusul ibunya yang meninggal di usia 27 tahun. "Iya, gak apa-apa Mas, turut berduka cita. Terus Mas sekarang udah ada pendampingnya?" tanya Hana penasaran membuat Pero tersenyum kecil. "Kalau belum, apa kamu mau jadi pendamping aku?" Pero bertanya dengan nada serius, membuat percikan api cemburu dalam diri Reza terbakar. Pipi Hana merona mendengar pertanyaan Pero. Jujur saja keduanya pernah dekat di masa dulu. Pero adalah murid Buya. Hana langsung, keduanya sering bertemu di saat Hana ingin mendatangi bilik Buyanya di pesantren dulu. Namun wanita itu tahu bahwa Pero hanya bercanda. Hah? Napas Reza memburu, pria tampan itu mengepalkan tangannya erat ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri Pero menggoda istrinya. Apalagi Pero dan Hana berbicara seolah dirinya hanya angin lewat saja. "Bungkus satu ponsel yang paling mahal dan terbaru sekarang juga," tegas Reza tiba-tiba dengan suara yang keras, membuat Hana dan Pero tersentak. Begitu juga dengan wanita SPG cantik yang tadi berbicara dengan Pero. Wanita itu menelan ludahnya kasar lalu segera membungkus ponsel yang diminta oleh Reza. "Ini siapa, Han?" tanya Pero membuat Reza langsung merangkul pinggang Hana posesif. "Cup." Reza mencium pipi Hana untuk pertama kalinya membuat jantung wanita itu berdetak kencang. "Kenalin, aku Reza, suaminya Hana, pendamping hidup Hana," ujar Reza sengaja menekankan kata suami dan pendamping hidup, seolah ingin memberikan kode pada Pero agar tak mencoba merebut Hana darinya. Pero yang mendengar tak terkejut karena dia tahu dari teman-temannya bahwa Hana telah dijodohkan dengan pria kota. "Oh, aku Pero, senior Hana di pesantren dulu," balas Pero tersenyum kecil karena tahu bahwa Reza sedang cemburu buta. "Oh, senior, baiklah karena hari sudah siang kami izin pamit pulang dulu ya, senior," ujar Reza menekankan kata senior, seolah ingin menyadarkan bahwa Pero, dia bukan siapa-siapanya Hana, hubungan mereka hanya sebatas senior dan junior. Reza yang lebih unggul karena dia suami Hana. "Baiklah, silahkan, senang berkenalan dengan kamu." Pero tersenyum ramah membuat Reza memutar bola matanya malas. "Kamu senang? Aku enggak," batin Reza kesal. "Jelaskan," tegas Reza menatap tajam Hana. "Jelaskan apa Mas?" tanya Hana polos. "Pero," balas Reza singkat. "Sok tahu kamu." Reza tak banyak berbicara, dia mengajak Hana pulang. Bahkan pria tampan itu melupakan janjinya yang akan mengajak Hana makan siang. Hatinya bergemuruh, masih terekam jelas bagaimana pria asing itu membela Hana dan menggoda istrinya itu di hadapannya. Reza mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, membuat Hana merasa ketakutan. "Mas, jangan ngebut, aku takut," ujar Hana seraya menggenggam erat tali sabuk pengaman. Reza tak menjawab, dia hanya menurunkan laju mobilnya menjadi sedang. Pria tampan itu masih tak mengeluarkan satu patah kata pun. "Mas, kamu kenapa? Apa ada yang salah?"
Tanya Hana lembut karena melihat raut wajah Reja seperti orang yang sedang marah. Menurut kamu? Reja tak menjawab, dia balik bertanya membuat Hana terdiam. Wanita cantik itu merasa sedih karena baru saja mereka berdua bahagia malah berakhir seperti ini. Padahal Hana sudah merancang ide mengajak Reja jalan-jalan di mall seharian karena selama mereka menikah tak sekalipun Reja mengajak Hana keluar. Begitu juga dengan Reja yang setelah pulang kerja selalu di rumah mengurung diri dalam ruang kerja. Suaminya hanya tahu kerja dan kerja. Hana tak tahu bahwa Reja sedang cemburu padanya. Mungkin bila wanita itu tahu pasti dia akan merasa lebih bahagia daripada bahagia jalan-jalan ke mall. Kenapa sangat susah bahagia seperti suami istri yang lain? Gumam Hana pelan menatap nanar keluar jendela. Wanita cantik itu membuka kaca jendela mobil saat Reja menghentikan mobilnya karena lampu merah. Reja memijit keningnya, entah mengapa pria tampan itu merasa tak suka dan panas bila melihat Hana tersenyum dan berbicara dengan pria lain. Untuk pertama kalinya dia merasakan hal yang seperti ini. Maklum saja Reja tak pernah jatuh cinta. Meski kriterianya yang sangat tinggi, pria tampan itu tak pernah mau menjalin hubungan sebelum menikah. Seksi, wanita karir dan cantik merupakan kriteria istri, bukan pacar. Entah apa yang terjadi padaku, baru pertama kali aku merasakan hal yang seperti ini. Kenapa aku tidak suka melihat Hana tersenyum manis pada pria selain aku? Apa ini semua karena aku suaminya? Apa begini perasaan seorang suami yang tak rela melihat istrinya tersenyum pada pria lain? Apa ini cemburu? Tidak mungkin, aku tidak cinta padanya. Mustahil aku cemburu. Batin Reja bertengkar dengan dirinya sendiri. Reja melihat ke arah Hana yang menatap keluar jendela. Pria tampan itu mengepalkan tangannya erat dikala melihat segerombolan anak remaja pengendara motor melirik ke arah Hana. Terlihat mereka saling berbisik-bisik dengan senyuman di wajah mereka menatap Hana. Sial, berani sekali bocah tengil seperti mereka menatap kagum penuh damba istrinya. Cih, dasar muda anak zaman sekarang. Kencing belum lurus keluar dari pisangnya sudah melirik bini orang. Batin Reja kesal. Pria tampan itu segera menutup kaca jendela Hana sehingga membuat istrinya itu langsung menoleh ke arahnya. Mas marah? Hana menarik lengan kemeja Reja. Tahu aja. Reja cemberut, pria tampan itu kembali melajukan mobilnya di saat lampu merah berganti dengan lampu hijau. Mas, kalau marah bilang marah, jangan dipendam karena rasanya nggak enak. Hana berkata dengan nada pelan seraya menatap Reja dengan tatapan sendunya. Sok tahu kamu? Balas Reja dingin. Bukan sok tahu mas, tapi memang aku tahu betul bagaimana rasanya memendam amarah pada seseorang. Rasanya benar-benar nggak enak. Ujar Hana seraya menggigit bibir bawahnya pelan. Emang kamu sering marah? Tanya Reja penasaran masih dengan nada dingin. Sering lah, aku kan manusia jadi wajar kalau marah. Balas Hana cemberut. Emang siapa yang sering buat kamu marah? Tanya Reja asal melirik ke arah Hana. Kamu? Balas Hana jujur membuat Reja langsung menghentikan mobilnya mendadak. Sehingga membuat kepala Hana hampir terbentur jok mobil depan. Astagfirullah mas, kalau mau berhenti hati-hati, aku gak mau jadi janda perawan. Teriak Hana terkejut.